Halo semuanya, ada kabar penting untuk honorer R2 dan R3. Jika Anda ingin diangkat menjadi P3K paruh waktu, ada aturan yang wajib Anda ketahui. Tidak semua bisa memilih jabatan sesuka hati. Ada posisi tertentu yang harus siap ditempati. Apa saja ketentuannya? Apakah ini menguntungkan atau justru memberatkan? Simak informasinya sampai akhir dan jangan sampai ketinggalan. Para tenaga honorer dengan kode R2 dan R3 yang belum mendapatkan formasi dalam seleksi P3 2024 harus bersiap menerima kebijakan baru ini sesuai dengan keputusan Menpan RB nomor 16. Tahun 2025, mereka akan diangkat menjadi P3K paruh waktu. P3K paruh waktu adalah pegawai aparatur sipil negara, ASN, yang diangkat dengan perjanjian kerja dan diberikan upah sesuai dengan anggaran instansi pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Pengadaan skema ini dilakukan untuk menyelesaikan penataan tenaga honorer serta memenuhi kebutuhan ASN di berbagai instansi. Dengan adanya aturan ini, tenaga honorer R2 dan R3 yang nantinya diangkat harus siap ditempatkan di jabatan yang telah ditentukan. Pengadaan P3K paruh waktu dilakukan bagi tenaga honorer yang telah terdaftar dalam database BKN dan memiliki salah satu dari dua kriteria berikut ini. Sudah mengikuti seleksi CPNS 2024 tetapi tidak lulus. Sudah mengikuti seleksi P3K 2024 tetapi belum mendapatkan formasi. Proses pengangkatannya sendiri akan dilakukan setelah ada usulan dari pejabat pembina kepegawaian, PPK, dari setiap instansi. Setelah itu, Kemenpan RB akan menetapkan kebutuhan formasi dan BKN akan memberikan nomor induk P3K. Sejumlah tenaga honorer R2 dan R3 telah menyampaikan aspirasi mereka kepada Kemenpan RB melalui diskusi yang difasilitasi oleh anggota Komisi 2 DPR RI, Mardani Alisera. Dalam diskusi tersebut, mereka meminta agar pengisian daftar riwayat hidup DRH P3K dapat dipercepat sebelum seleksi tahap 2 berakhir. Selain itu, mereka juga meminta solusi bagi tenaga honorer yang dinyatakan tidak memenuhi syarat TMS dalam seleksi sebelumnya. Mereka berharap ada kebijakan khusus agar tetap bisa diangkat menjadi P3K. Menurut Ketua AP3K, Nurbaiti, Kemenpan RB memberikan respons positif terhadap berbagai aspirasi yang disampaikan. Sebagai tindak lanjut, Mardani Alisera akan mengajukan surat resmi ke Kemenpan RB agar pengisian DRH P3K bagi tenaga honorer R2 dan R3 dapat dimulai pada bulan Maret 2025. Pemerintah juga memastikan bahwa seluruh tenaga honorer yang masuk dalam database BKN dan mendapatkan formasi akan diangkat sebagai P3K pada Oktober 2025. Namun, bagi yang belum mendapatkan formasi, mereka harus mengikuti aturan dalam keputusan Menpan RB nomor 16 tahun 2025 tentang P3K paruh waktu. Berdasarkan keputusan tersebut, P3K paruh waktu akan mengisi jabatan sebagai berikut: guru dan tenaga kependidikan, tenaga kesehatan, tenaga teknis, penegak hukum, peneliti, pengelola umum operasional, penata layanan operasional, pengelola layanan operasional. Tenaga honorer R2 dan R3 yang diangkat P3K paruh waktu tetap mendapatkan hak-hak berikut:
upah minimal setara dengan gaji sebelumnya atau sesuai UMR wilayah. Fasilitas lain sesuai peraturan perundang-undangan. Masa perjanjian kerja ditetapkan setiap 1 tahun dan bisa diperpanjang hingga diangkat menjadi P3K penuh waktu. Dengan adanya kebijakan ini, tenaga honorer R2 dan R3 yang belum mendapatkan formasi tetap memiliki peluang untuk diangkat menjadi P3 paruh waktu. Namun, mereka harus siap ditempatkan di berbagai jabatan sesuai kebutuhan instansi pemerintah. Terima kasih sudah menonton hingga akhir, Sobat Portal kita. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk mendapatkan update terbaru seputar P3K dan ASN. Tinggalkan komentar kalau ada pertanyaan atau pendapat, kami akan senang mendengarnya. Sampai jumpa di video berikutnya, tetap semangat, dan semoga sukses selalu.